Menurut The Cookdesaurus di tahun 1942, sebagian besar mie kering China di US itu tidak dapat dijual lagi dengan label mie. Karena banyak minyak China itu yang dibuat tanpa telur, tapi selalu menggunakan gandum sebagai pati. Sehingga Departemen Pertanian US mewajibkan produsen untuk melabeli mie kering China dengan mie imitasi. Atas request dari Bakmi Fu, hari ini Intan mau buat teman-teman kelaparan. Hari ini Intan mau membahas mie dan sumpit. Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini, supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Oke, sebelum masuk ke sumpitnya, Intan mau membahas bakminya dulu. Bakmi adalah salah satu cabang dari mie. Jadi, Intan bahas mie-nya dulu. Catatan tertulis paling awal tentang mie itu ditemukan dalam sebuah buku yang berasal dari periode Han Timur. Periode Han Timur itu tahun 220 sebelum Masehi sampai 9 setelah Masehi. Malah bulan Oktober 2005 kemarin itu ditemukan mie yang berusia 4000 tahun di kota Qinghai, China. Mie ini terbuat dari gandum dan termasuk salah satu makanan yang digemari di dinasti Han. Untuk masalah siapa atau yang menemukan mie itu tidak kerekord dalam sejarah ya, mungkin karena terlalu lama ya, dan waktu itu kan dikiranya mie itu bukan hal yang penting. Di masa dinasti Song itu tahun 960-an, itu mie mulai ngehit, terutama mie kuah. Sehingga banyak orang-orang itu yang buka depot mie kuah itu 24 jam. Kemudian dengan adanya jalur sutra, itu mie mulai mendunia. Dan rasanya mulai diadaptasi negara-negara lain sesuai dengan selera mereka. Seperti contohnya di abad ke-9, Jepang itu sudah membuat mie namanya udon. Di Korea, mie itu bahasa Koreanya myeong ya. Myeong berasal dari kata mien. Mien itu bahasa Mandarin yang berarti mie. Di Korea, mie itu ada sejak dinasti Joseon. Dinasti Joseon itu tahun 1300-an gitu. Di tahun 1300-an, mie sudah merambah ke Eropa. Di Italia sudah mulai dibuat pasta, ya seperti contohnya spaghetti. Dan Jerman tahun 1725 membuat Spätzle. Spätzle itu mie juga. Menurut The Cookdesaurus di tahun 1942, sebagian besar mie kering China di US itu tidak dapat dijual lagi dengan label mie. Karena banyak minyak China itu yang dibuat tanpa telur, tapi selalu menggunakan gandum sebagai pati. Sehingga Departemen Pertanian US mewajibkan produsen untuk melabeli mie kering China dengan mie imitasi. Oke, sekarang masuk ke bakminya. Bakmi itu terdiri dari dua karakter Hokkien, bah dan mi. Seperti yang teman-teman ketahui, banyak orang-orang Fujian itu merantau ke Indonesia. Dari sana dia memperkenalkan mie kepada Nusantara. Sehingga mie itu diolah dengan rempah-rempah Indonesia, dimasak sesuai dengan karakter Indonesia, sehingga banyak masakan-masakan yang berbau mie seperti pangsit mie, mie ayam, bakmi goreng, bakmi kuah, dan lain sebagainya. Bakmi itu yang paling umum. Teman-teman tahu kan, Belanda itu menjajah Indonesia, dan selama menjajah Indonesia, Belanda itu suka sama bakmi, dan sampai sekarang bakmi menjadi salah satu makanan favorit di Belanda. Itu tadi sekilas tentang bakmi. Sekarang bagaimana dengan sumpit? Sebelum masuk ke sejarahnya,
Intan kasih tahu ya sumpit itu apa. Jangan-jangan ada teman-teman yang nggak tahu sumpit itu apa. Ini nih, sumpit itu bentuknya kayak gini. Sumpit dari Tiongkok ukurannya agak panjang, lebih panjang dibandingkan dengan sumpit dari Jepang dan Korea. Dan sumpit di Tiongkok itu bawahnya ini kotak, atasnya ini bunder, ini mewakili langit dan bumi. Bunder itu langit, kotak ini bumi. Soalnya mungkin zaman dulu itu mereka itu ngira kalau bumi itu datar. Terus kenapa toh kok sumpit di China itu panjang-panjang ukurannya itu kenapa? Karena orang-orang Tiongkok itu suka makan bersama, makannya itu biasanya di meja bulat, lauknya kan berada di tengah tuh ya. Kalau sumpitnya panjang supaya bisa menjangkau makanan yang jauh. Itu sumpit dari China. Sekarang sumpit dari Jepang. Sumpit dari Jepang itu ukurannya lebih kecil dan bawahnya ini runcing. Dengan tujuan orang-orang Jepang itu kan suka makan ikan tuh ya. Dengan tujuan supaya bisa memisahkan daging dan duri ikannya. Kemudian sumpit dari Korea. Sumpit dari Korea itu agak flat dan terbuat dari stainless steel. Jadi itu agak susah dipakainya dibandingkan sumpit dari China dan sumpit dari Jepang. Kenapa sih kok terbuat dari stainless steel? Soalnya supaya mudah dibersihkan. Sumpit pertama-tama digunakan di Tiongkok. Tetapi kegunaan sumpit pada saat itu bukan untuk makan, untuk masak, kayak ngaduk api. Soalnya zaman dulu kan pakai areng. Juga untuk menyajikan makanan, misalkan ngambil makanan dari panci, ditaruhkan ke piring. Sumpit juga digunakan sebagai alat akupuntur dan itu menjadi bawaan wajib tiap orang. Jadi ya kalau misalkan zaman dulu nih ya orang itu kecetit atau masuk angin, mereka itu notok-notok sendiri loh dan mereka bisa memperbaiki tubuhnya itu dengan sendirinya dengan pakai sumpit itu. Saking pentingnya sumpit itu bagi mereka, jika mereka itu sumpitnya itu ketinggalan tuh ya mereka itu ngambil dari dahan pohon terus dioles-oles pakai batu gitu supaya dijadikan pegangannya dia. Sumpit mulai digunakan sebagai alat makan itu sejak dinasti Han. Jadi fungsinya sumpit itu sebagai pembantunya atau pendampingnya sendok. Sejak dinasti Ming, sumpit itu mulai sering digunakan. Kalau ada yang bingung, apa sih dinasti Han, dinasti Ming itu apa? Intan pernah bahas ya, satu playlist sendiri urut dinasti-dinasti di China mulai zaman prasejarah sampai dinasti Qing, dinasti terakhir di China. Buat teman-teman yang belum tahu, ini nih linknya ada di atas, ini playlistnya urut kok. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Oke, kembali lagi ke sumpit. Tahu nggak guys, sumpit termahal di dunia itu diluncurkan oleh merek mewah papan atas yang bernama Gucci dengan harga 950 USD. Apa teman-teman yang lagi nonton ini ada yang belum bisa pakai sumpit? Kalau teman-teman bisa pakai sumpit, tak jamin deh. Pasti kalau makan mie itu muales banget. Kalau pakai sendok, garpu itu lebih susah, lebih ribet. Bahkan untuk ngambil daging kecil kayak gini nih. Nah, ini lebih efektif banget kalau pakai sumpit. Buat yang belum bisa pakai sumpit, yuk tak ajarin. Nggak susah kok. Paling seminggu kalau teman-teman latihan itu bisa lancar. Cara Intan pakai sumpit itu biasanya Intan samakan dulu ujungnya supaya rata. Kemudian cara megangnya, sumpit itu dibagi jadi dua ya. Yang atas dipegang oleh 3 jari, ibu jari, jari tengah, dan jari telunjuk. Sedangkan yang bawah itu di jari manis. Sumpit itu yang aktif ini yang bagian atas guys. Nih kayak gini. Kenapa yang bagian atas itu aktif? Soalnya yang bagian atas itu melambangkan yang, unsur yin and yang. Intan pernah bahas di video kemarin tentang hiu. Buat teman-teman yang belum nonton, linknya ada di atas, di deskripsi juga sudah Intan taruh mengenai yin and yang itu. Nih, kayak gini nih. Nah, jadi yang bawah kan tidak gerak nih ya, yang gerak yang atas. Selamat berlatih, semoga teman-teman yang belum pakai sumpit bisa pakai sumpit. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis.
Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.